En el futuro, cuando la Tierra se quede sin recursos, ¿quieres decir que si intentamos destruirla, Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Ruang Film, sebuah informasi untuk kalian penikmat konten spoiler. Oke, di video kali ini kita akan membahas film berjudul Last Journey of Paul. Film ini menceritakan saat-saat terakhir bumi sebelum ditabrak sebuah planet misterius berwarna merah. Berbagai macam upaya sudah dilakukan pemerintah untuk menghancurkan objek tersebut, namun berujung pada kegagalan. Sampai akhirnya mereka mengetahui kunci keselamatan bumi dipegang seorang mantan astronot, yang sayangnya astronot tersebut menghilang entah kemana. Jadi apakah bumi kali ini benar-benar akan kiamat? Mari kita langsung masuk aja ke pembahasan filmnya. Suatu ketika di masa depan tahun 2666, bumi mengalami masa sulit serta semakin menipisnya sumber daya alam. Terlihat kota-kota hancur dan permukaan bumi begitu gersang. Di tengah rasa keputusasaan tersebut muncul objek misterius mendekati bumi yang kemudian disebut dengan bulan merah. Dan setelah para ilmuwan menelitinya, ternyata bulan merah mengandung sumber energi baru berbentuk kristal yang disebut dengan lumina. Sebuah sumber energi yang kelak merubah cara pandang ilmuwan terhadap hukum-hukum fisika yang berlaku. Setelah diekstrak, satu tabung kecil lumina bisa memenuhi kebutuhan listrik satu rumah sepanjang tahun. Kendaraan listrik bisa berjalan berbulan-bulan, bahkan energi tersebut mampu menciptakan teknologi anti-gravitasi. Dan pada akhirnya, manusia pun ramai-ramai menambang lumina selama puluhan tahun untuk menggantikan sumber daya alam bumi yang kian menipis. Hingga suatu hari, ukuran bulan merah tiba-tiba membesar, bergerak tepat menuju bumi serta melindungi dirinya dengan lapisan medan magnet yang tidak bisa ditembus apapun. Setiap kali astronot berusaha mencapai bulan merah untuk meledakkannya, mereka selalu gagal. Namun di tengah rasa keputusasaan tersebut, ada seorang astronot bernama Paul mengetahui bagaimana cara menembus lapisan pelindung tersebut. Tapi sayangnya, ketika misi keberangkatannya sudah dekat, astronot tersebut malah menghilang entah kemana. Scene kemudian memperlihatkan Paul sedang berjalan menuju sebuah tembok besar yang melindungi kota di dalamnya dari bahaya di dunia luar. Seperti yang kita ketahui, Paul saat ini dalam pelarian mencoba menyembunyikan diri dari petugas yang mencarinya. Di tengah kerumunan orang, Paul meminta seorang bapak-bapak mencarikannya taksi untuk pergi keluar tembok. Tapi bapak-bapak itu malah menawari Paul membeli hovercar miliknya, yaitu sebuah kendaraan anti-gravitasi dan bisa melayang di atas tanah bahkan terbang seperti pesawat. Baterai kendaraan sudah terisi penuh dan Paul bisa menggunakannya pergi kemanapun yang ia mau. Eres el primer tonto que conozco que quiere cruzar la frontera. Sebelum pergi, penjual itu mengingatkan tidak ada apa-apa di luar sana, jadi sebaiknya ia berhati-hati. Di tengah perjalanan, Paul mendengarkan siaran radio yang memberitakan kalau bulan merah akan menabrak bumi dalam waktu 2 minggu ke depan. Sementara astronot Paul hingga saat ini belum ditemukan, dan jika tidak pernah ditemukan maka sudah dipastikan bumi akan lenyap untuk selamanya. Paul kemudian mengeluarkan sebuah gambar hutan yang sering ia gambar sejak kecil. Adalah impiannya bisa sampai ke hutan tersebut. Karena di masa itu bumi masih hijau, tidak seperti sekarang. Ditambah dekatnya bulan merah membuat bumi semakin gersang dan kering. batería defectuosa, deteniendo vehículo. Baru juga setengah hari pakai, mobil yang ia beli mogok di jalan, yang ternyata penjual itu adalah seorang penipu. Baterai mobil dalam keadaan rusak dan terpaksa Paul mendorong kendaraannya ke stasiun pengisian baterai terdekat. Tak lama berselang muncul drone pengintai yang ternyata sedari kemarin mengikutinya. Paul mengambil senjatanya lalu menembak drone tersebut, antisipasi petugas menemukannya. Tiba-tiba tangannya bergetar sendiri, lalu Paul menyuntikkan obat khusus untuk menghentikannya.
Sejak kecil, Paul sudah menderita penyakit tersebut dan obat tersebut adalah cairan khusus yang dibuat sang ayah untuk dirinya. Setelah itu, Paul masuk ke sebuah toko kelontong untuk membeli sebuah baterai baru. Tapi sayangnya, gadis penjual yang bernama Elma itu memberitahu kalau mereka kehabisan stok dan pengiriman berikutnya baru datang 3 hari ke depan. Lalu terdengar siaran televisi yang memberitakan seorang astronot bernama Elliot dalam perjalanan menuju bulan merah untuk menghancurkannya. Astronot tersebut nggak lain adalah kakak kandung Paul yang mengaku mengetahui cara menembus lapisan pelindung bulan merah. Usut punya usut, Paul dan Elliot adalah putra dari pendiri Space WR bernama Henry, yaitu sebuah perusahaan antariksa swasta yang mempelopori penambangan lumina di bulan merah. Ketika pesawat yang dinaiki Elliot mendekati bulan merah, tiba-tiba pesawat itu mengalami malfunction lalu komunikasi terputus. Terlihat bulan merah itu masih ada di tempatnya dan bisa dipastikan Elliot gagal menjalankan misinya. Paul meminta Elma jika ia membayar lebih, apakah baterai itu bisa sampai esok hari. Elma tidak berjanji, tapi ia akan mengusahakannya. Saat berjalan keluar, Paul menemukan sebuah majalah yang memuat foto sang ayah dan scene kemudian flashback ketika Paul masih kanak-kanak. Saat itu ibunya tengah sakit keras. Paul bertanya apakah lumina bisa digunakan untuk menyembuhkan penyakit ibunya. Tapi sang ayah hanya diam karena ia tahu penyakit itu tidak mungkin disembuhkan. Lalu sang ibu meninggal tak lama kemudian. Paul yang baru saja kehilangan sang ibu berlari di pinggir pantai, lalu tanpa sengaja Paul tersambar petir yang berasal dari bulan merah. Ajaibnya, Paul selamat dari insiden tersebut. Tapi sejak saat itu, Paul sering mendengar suara-suara aneh di sekitarnya, yang ternyata Paul bisa membaca isi hati dan pikiran orang di sekitarnya. Namun karena petir itu jugalah tangan Paul sering gemetar yang diakibatkan rasa trauma. Seiring berjalannya waktu, badai elektromagnetik mulai sering melanda berbagai wilayah. Pemerintah mulai melipat gandakan hadiah jika ada yang bisa menemukan Paul. Sementara di kamarnya, Elma mendengarkan berita sambil mencetak foto lama bersama ayah dan ibunya. Dalam berita itu, Elma tanpa sengaja melihat wajah Paul di televisi yang ternyata adalah orang yang dicari pemerintah. Karena hanya dia satu-satunya orang harapan bumi selamat dari ancaman kiamat. Elma pun memutuskan keluar mencari Paul, tapi saat hendak pergi, sang ayah yaitu Caesar meminta agar Elma tidak pergi terlalu jauh. Namun agaknya Elma enggan mendengar nasihat bapaknya itu yang mungkin disebabkan ada kesalahpahaman di antara mereka berdua. Lalu di atas langit tiba-tiba muncul benda seperti meteor menghantam tanah yang ternyata adalah kapsul penyelamat Elliot. Dua anak yang tanpa sengaja menumpukannya melapor kepada petugas agar Elliot segera dibawa ke rumah sakit. Saat bertemu dengan Paul, Elma memberitahu baterai yang ia pesan datang lebih cepat, sekaligus bertanya kenapa Paul tidak terbang ke atas sana demi menyelamatkan banyak orang. Paul tidak menjawab apapun lalu meminta Elma pulang. Di rumah sakit, dokter yang merawat Elliot terheran karena Elliot selamat dari kecelakaan tersebut. Ketika diperiksa, dokter mendapati DNA Elliot bermutasi serta mengandung lumina yang mungkin disebabkan medan magnet bulan merah. Dan mungkin saja perubahan itulah yang membuat tubuhnya mampu bertahan dan sembuh lebih cepat dari yang diperkirakan. Tanpa mereka sadari, pendengaran Elliot menjadi sangat tajam. Elliot mendengar suara dokter yang sedang membicarakannya dari kejauhan. Bahkan Elliot mampu membaca apa isi pikiran mereka, yang artinya ada kemungkinan Elliot mendapat kemampuan telepati sama seperti Paul ketika dirinya mencoba menembus medan magnet bulan merah. Ketika sang ayah datang menjenguk, Elliot meminta maaf karena gagal menjalankan misinya. Lalu ia menceritakan masa kecilnya bersama Paul bahwa saat itu Paul akan melakukan apapun demi kesembuhan sang ibu. Itulah kenapa ia berjanji akan menemukan Paul untuk menyelamatkan bumi. Lo siento, papá. Has hecho justo lo que debías hacer. Tapi sang ayah malah berkata, Elliot tidak perlu melakukan apapun dan tidak perlu membuktikan apapun. Jadi intinya, Elliot ini ingin membuktikan bahwa dirinya juga berguna di saat perhatian semua orang termasuk ayahnya tertuju pada Paul yang dianggap sebagai harapan terakhir. Sementara di tempat lain, rombongan petugas mendatangi lokasi di mana Paul berada. Mereka mengetahui tempat ini setelah sebelumnya Paul menghancurkan drone mata-mata. Menyadari dirinya terancam, Paul buru-buru mencari tempat persembunyian.
Sore itu, Caesar masuk kamar Elma tanpa izin, lalu menemukan foto kenangan mereka bersama sang ibu. Entah apa yang terjadi di masa lalu, Caesar terlihat marah lalu membakar tempat tinggal Elma. Sang ayah bermaksud agar Elma tidak terlalu larut dalam kesedihan karena ditinggal sang ibu dan lebih baik fokus pada kehidupannya sendiri. Jadi sejak kecil, Elma itu tinggal bersama ayahnya yang sudah sekian lama berpisah dengan ibunya. Esok harinya, tanpa diduga, Elliot mendatangi toko milik ayah Elma, lalu berkata ia mendapat laporan bahwa buronan bernama Paul ada di sekitar tempat ini. Tapi Caesar menjawab tidak tahu dan enggak mau tahu. Elliot yang memiliki kemampuan membaca pikiran tentu saja tidak bisa dibohongi. Elliot mencoba membaca isi pikirannya lebih dalam, lalu mendapati kalau selama ini Caesar memendam rasa bersalah pada keluarganya. Lalu memanfaatkan kelemahannya tersebut kemudian mempengaruhinya agar melakukan bunuh diri. Elma yang sedari tadi mengintip dari jendela teriak histeris lalu berlari sekencang mungkin. Tak jauh dari tempat itu, Paul juga mendengar suara tembakan tapi tidak tahu siapa laki-laki yang datang ke toko Elma. Elliot kemudian melepas robot pengintai mengikuti kemana Elma pergi. Setelah berlari cukup jauh, Elma kelelahan. Selang beberapa saat, Paul lewat di depannya lalu mengajaknya pergi. Para empezar porque era una mierda y para seguir porque no me apetece. Conduzco yo. Di tengah jalan, Paul berkata, pergi bersamanya mungkin berbahaya, jadi sebaiknya besok mereka berpisah. Tapi Elma menolak, dunia sudah tidak aman baginya. Jika Paul tidak mengizinkannya ikut, maka Elma akan memberitahu petugas keberadaan Paul. ¿Qué quiere hacer allí? Puedo ayudarlo a encontrar el bosque. Selain itu, ia juga ingin mencari di mana keberadaan ibunya saat ini. Papá. Papá. Paul, te estoy hablando. Scene kemudian pindah ke waktu Paul masih kecil. Saat itu, ayahnya menegur karena Paul terus-terusan menggambar hal-hal aneh dan terlalu banyak berimajinasi. Ia juga sering bermimpi tentang saudaranya Elliot dan mengatakan kalau di mimpinya banyak orang menyakitinya. No te preocupes. Sampai di sebuah rest area, Paul menelpon sang ayah lalu menanyakan keadaan Elliot yang ia pikir sudah tewas di luar angkasa. Tapi ternyata berhasil selamat. Kemudian Paul meminta sang ayah agar membiarkan bulan merah tersebut. Tapi rupa-rupanya komunikasi mereka dilacak petugas keamanan yang tiba-tiba sudah berada di belakangnya. Untungnya Paul dan Elma berhasil meloloskan diri setelah terlibat drama adu kejantanan. Di perjalanan, Paul bercerita pada Elma kalau sejak kecil ia sering mendapat penglihatan tentang bulan merah ataupun hal-hal aneh yang tidak ia mengerti. Dan setiap mendapat penglihatan, Paul selalu menggambarnya di sebuah buku secara berurutan. Di saat yang bersamaan, proyek luar angkasa ayahnya sukses besar dan mereka mulai terbang ke bulan merah kemudian menambang kristal Lumina. Paul saat itu mendapat peringatan dari bulan merah bahwa manusia sebenarnya tidak diperbolehkan menambang Lumina. Tapi Paul saat itu masihlah anak kecil dan tidak tahu bagaimana cara menyampaikan pesan. Hingga suatu ketika, Paul kembali mendapat pengetahuan baru bahwa kemunculan bulan merah bukan yang pertama kalinya, melainkan pernah terjadi berabad-abad yang lalu. Kemunculan bulan merah sebenarnya bertujuan melindungi kehidupan, dan setiap kali kedatangannya selalu membawa dampak perubahan besar bagi bumi. Jika manusia terus menambang Lumina, maka sesuatu yang berbahaya akan datang menimpa bumi. Tapi sang ayah meminta agar Paul tidak terlalu memikirkan hal tersebut, lalu memberikan obat khusus buatannya untuk menghentikan penyakit gemetar yang dideritanya. Obat tersebut ia ciptakan dari bahan-bahan yang terkandung di dalam Lumina, yang sebenarnya bisa digunakan untuk menyembuhkan penyakit sang ibu. Akan tetapi saat itu ibunya menolak karena penelitian itu akan menyita waktu Henry. Lalu berkata apa yang ia inginkan hanyalah berkumpul tanpa memikirkan penyakitnya dan menjalani kehidupan bersama-sama. Dan kini apa yang dikatakan Paul saat itu menjadi kenyataan. Akibat eksploitasi penambangan, bulan merah melapisi dirinya dengan pelindung dan bergerak tepat menuju bumi. Itulah kenapa hingga saat ini manusia berupaya keras menghentikan ancaman kiamat tersebut. Namun ada satu hal penting yang tidak disadari semua orang. Jika mereka memaksa menghancurkan bulan merah yang jaraknya sangat dekat dengan bumi, ledakan yang terjadi justru akan ikut menghancurkan bumi. Karena itulah Paul sengaja menghilang karena tidak ingin mengambil resiko tersebut dan lebih memilih menunggu apa yang akan terjadi nantinya. ¡Ostras, qué guay!
Di tengah jalan, Paul menemukan beberapa cat rambut lalu meminta Elma mewarnai rambutnya untuk mengelabuhi petugas. Venga, dámelo. Sementara di tempat lain, Elliot mendatangi rest area di mana Paul pernah datang sebelumnya. Elliot mencoba membaca pikiran tante penjaga warung, lalu mengetahui kalau Paul belum lama ini singgah ke tempat ini lalu pergi bersama Elma. Setelah mendapat informasi, lagi-lagi Elliot mempengaruhi pikiran si tante yang membuatnya tanpa sadar melukai dirinya sendiri. Ketika tengah beristirahat, Paul menunjukkan gambar hutan. Paul ingin menumbuhkan tempat tersebut mengingat sejak kecil ia tidak pernah melihat begitu banyak pepohonan di satu tempat. Selain itu, ia ingin membuktikan bahwa penglihatan yang ia dapat selama ini bukan sekedar imajinasi belaka. Esok harinya, ketika dalam perjalanan, Paul menyadari ada seseorang membuntutinya yang gak lain adalah Elliot, yang rupa-rupanya robot pengintai miliknya menemukannya lalu menghancurkannya. Meski di depan terjadi badai besar, Paul tetap nekat melajukan mobilnya. Setelah berhasil meloloskan diri, mereka berlindung dari badai di sebuah gedung bioskop. Lalu tanpa sengaja, bioskop itu memutar video di mana bumi masih dipenuhi flora dan fauna, serta tayangan video yang memperlihatkan hutan hijau yang sama persis dengan gambar milik Paul. Meski bukan hutan nyata, tapi gambar itu membawanya ke tempat ini, yang ada kemungkinan gambar-gambar yang pernah dibuat Paul adalah kejadian yang akan ia alami di masa depan. Esok paginya, Elliot bersama petugas keamanan berhasil menemukan tempat persembunyian Paul setelah melihat kendaraan Paul terparkir di luar. Paul mencoba mengelabui mereka dengan berpura-pura menjadikan Elma sebagai sandera. Akan tetapi mereka tidak peduli lalu menembak Elma agar Paul menyerah. Karena panik, Paul segera membawa Elma pergi menjauh. Kejar-kejaran pun terjadi di antara Paul dan Elliot. Meski pada akhirnya Elliot berhasil menghentikan Paul. Elma. Lalu Elliot mempertanyakan keputusan Paul kenapa dirinya menghilang dan mengabaikan keselamatan jutaan nyawa manusia. Sejak kecil Paul selalu cerita kalau dirinya terhubung dengan bulan merah, seakan bulan merah itu adalah ibunya dan tidak ingin siapapun mengganggunya. Tapi pada kenyataannya bulan itu kini mengancam seluruh kehidupan yang ada di bumi. Dan ironisnya, hanya Paul satu-satunya orang yang mengetahui bagaimana cara menembus lapisan pelindung bulan merah. Selain menyalahkannya, Elliot juga terus mencoba mempengaruhi pikiran Paul dengan kemampuannya, seperti apa yang ia lakukan pada korbannya sebelumnya. Tapi kekuatan telepati Paul jauh lebih kuat lalu menembak Elliot. Kejadian ini sama persis dengan apa yang pernah Paul gambar ketika masih kecil. Satu persatu apa yang pernah ia gambar menjadi kenyataan. Paul kembali membuka bukunya untuk mencari tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Setelah itu, Paul menggendong Elma berjalan mencari bantuan sampai akhirnya ia menemukan sebuah tempat di mana sang ibu dimakamkan. Suatu tempat di pinggir pantai di mana Paul sering menghabiskan waktu semasa kecilnya. Tapi kini tempat ini hanyalah lautan pasir sejak bencana kekeringan melanda bumi. Ketika sedang beristirahat, Paul melihat pasukan keamanan mengepung. Dan tidak ada pilihan bagi Paul menolak misi menyelamatkan bumi dari kehancuran. Tapi sebagai gantinya, Paul meminta agar Elma segera diobati. Dan setelah semua persiapan selesai, Paul segera diberangkatkan menuju bulan merah untuk menghancurkannya. Ketika pesawat yang dinaikinya mendekati lapisan pelindung, Paul tidak mengalami kesulitan berarti. Karena sejak kecil, Paul memiliki ikatan dengan bulan merah, jadi dia mengetahui celah mana yang harus ia lalui. Rencana misi adalah setelah mencapai permukaan, Paul akan meledakkan bulan merah dengan bom nuklir yang ia bawa lalu kembali ke bumi. Dan beberapa saat setelah melewati lapisan pelindung, Paul mengaktifkan kendali manual. Tapi ia malah merubah arah pesawat menjauh dari bulan merah. Bersamaan dengan itu, Elma sadar dari pingsannya setelah para medis mengobatinya dengan ekstrak lumina. Elma keluar dari mobil ambulan ketika mendengar berita Paul terbang menuju bulan merah. Lalu Elma membuka satu persatu gambar yang pernah dibuat Paul dalam bukunya.
Terlihat beberapa gambar di antaranya adalah kejadian yang pernah mereka lalui bersama, seperti ketika mereka berada di dalam bioskop, beristirahat di tengah gurun pasir. Bahkan sebuah gambar pesawat menuju bulan merah yang seakan menjelaskan bahwa saat masih kecil, Paul menggambar apa yang akan terjadi padanya di masa depan, tanpa mengetahui bahwa gambar-gambar tersebut adalah sebuah penglihatan. Di luar angkasa, pesawat Paul terlihat bergerak menjauh dari bulan merah, tapi sistem mendeteksi kalau bom nuklir telah diaktifkan. Sang ayah bertanya apakah Paul berencana membatalkan misi. Paul menjawab kali ini ia ingin sang ayah percaya padanya lalu memutus saluran komunikasi. Dan ketika pesawat mencapai sisi luar pelindung, Paul meledakkan bom nuklir yang bertujuan menciptakan efek gelombang untuk mendorong bulan merah menjauh dari bumi. Kejadian ini sama persis dengan gambar di buku Paul yang membuat Elma meneteskan air mata. Paul sengaja meledakkan diri bukan tanpa alasan, karena sebelum berangkat, Paul sempat melihat gambarnya untuk mengetahui apa yang akan terjadi di masa depan, di mana rencana tersebut akan menyelamatkan bumi sekaligus bulan merah. Di halaman terakhir, Elma melihat gambar seseorang memegang payung di tengah hujan deras, dan tak lama kemudian rintik hujan mulai membasahi bumi setelah puluhan tahun tidak pernah turun hujan. Elma mengambil payung yang tergeletak di depannya, dan ternyata seseorang yang ada di gambar tersebut gak lain adalah Elma, dan akhirnya film pun selesai. Film ini menggambarkan bahwa seorang manusia terkadang tidak bisa lari atau lepas dari masalah tanpa menyelesaikannya. Sesuai dengan judulnya, selamatnya bumi dari ancaman kiamat menjadi perjalanan terakhir Paul dalam kehidupannya. Awalnya, Paul tidak pernah menyadari bahwa apa yang ia gambar selama ini adalah buah penglihatan di masa depan yang ditunjukkan bulan merah kepadanya. Sampai akhirnya, satu persatu dari gambar yang ia buat menjadi kenyataan. Meski pada awalnya Paul mencoba menghindari takdirnya, tapi Paul tidak pernah bisa lepas dari bulan merah. Dan apa yang dilakukannya di akhir film adalah keputusan terbaik yang akhirnya menyelamatkan bumi dan bulan merah. Kedatangan bulan merah adalah sebuah siklus yang terjadi secara berulang, dan mungkin saja di masa depan bulan merah akan kembali datang mengunjungi bumi. Itulah alur film Last Journey of Paul. Terima kasih udah menonton, sehat selalu buat teman-teman dan sampai jumpa di next video.